Pemirsa, mundurnya caleg Partai Nasdem Ratu Ngadu Bonubula memantik spekulasi yang tidak sedap. Bagaimana tidak, ketika jutaan caleg bersaing ketat bisa melenggang ke Senayan, caleg Dapil Nusa Tenggara Timur II itu justru mundur. Kursi Ratu Wula kemungkinan besar digantikan oleh mantan Gubernur NTT Victor Laiskodat. Ada kompromi apa di balik mundurnya Ratu Wula? Apa dampaknya pula bagi Partai Besutan Surya Paloh itu? Inilah calon anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat Nasdem bernama Ratu Ngadu Bonubula yang memilih mundur setelah namanya terpilih duduk di kursi Senayan. Sontak saja mundurnya Ratu Wula membuat masyarakat di daerah pemilihannya Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur NTT terguncang. Mereka tak terima dan mempertanyakan mundurnya caleg petahana itu secara mengejutkan. Ibu Ratu, saya minta dengan hormat, saya mohon, saya datang di hadapan Ibu Ratu. Kami tolak pengunduran diri. Saya adalah perempuan yang mewakili suara Sumba. Tolong dipertimbangkan, jangan mengundurkan diri Ibu Ratu. Kami mandi air keringat sampai keringat darah, turun di lapangan, memperjuangkan Ibu Ratu. Saya telah berhasil. Kenapa Ibu Ratu mengundurkan diri? Kami tidak terima, kami tolak Ibu Ratu. Mengapa Ratu Wula memilih mundur? Padahal kursi Senayan yang diincar jutaan kontestan itu sudah ada di depan mata. Partai Besutan Surya Paloh itu mengungkap mundurnya Ratu Wula karena kehendak pribadi. Pernyataan itu dilontarkan secara terbuka dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional NTT. Ada surat dari Ketua Umum Partai Nasdem pada KPU dan juga nanti disisik pada Bawaslu RI terkait dengan pengunduran diri calon anggota legislatif nomor urut 5 di NTT 2. Oke. Dan untuk suratnya akan kami sampaikan dan alasan semuanya pengunduran diri sesuai dengan kehendak dari yang bersangkutan dan di atas materai. Namun, narasi lain dari Partai Nasdem menyebut Ratu Wula yang juga merupakan istri mantan Bupati Sumba Barat Daya, Markus Dairo Tolu, mundur sebagai caleg terpilih karena mendapat tugas khusus dari sang ketua umum partai. Ratu Wula caleg Nasdem nomor urut 5 Dapil NTT 2 itu meraih 76.331 suara. Ia berhasil mengungguli Victor Bungtilu Laiskodat, mantan Gubernur NTT periode 2018-2023 yang mendapat 65.359 suara. Dengan mundurnya Ratu Wula, Victor Laiskodat berpeluang besar menjadi penggantinya untuk melenggang ke Senayan. Berbagai spekulasi terus menyeruak terkait mundurnya Ratu Wula yang sudah 5 tahun ini duduk di Komisi 9 DPR RI. Partai politik memang punya celah atau kuasa untuk mengganti caleg pilihan rakyat dengan pilihan partai. Namun cara itu disebut bisa menguatkan stempel sebagai partai yang mengkhianati suara rakyat. Apalagi pemilu legislatif kita masih menganut sistem proporsional terbuka, bahwa suara rakyat dimandatkan langsung ke caleg pilihan. Ini menjadi PR kita bersama. Kita bisa bayangkan kalau semua partai politik menggunakan ruang yang cukup longgar tersebut, ya tentu suara rakyat menjadi sia-sia kan. Karena sekali lagi substansi dari sistem proporsional terbuka adalah adanya kompetisi yang ketat di daerah pemilihan sehingga mereka berebut dukungan pemilih. Nah, ketika dukungan pemilih sudah diperoleh, ya tentu ini harus dijaga dengan baik.
Partai Nasdem atau barangkali bersama caleg mundur Ratu Wula punya kalkulasi politik di balik langkah itu. Bagaimana tidak? Karena merebut hati pemilih bukanlah perkara mudah bagi para caleg. Sudah menjadi rahasia umum besarnya biaya yang harus digelontorkan para caleg agar bisa menang. Mungkinkah mundurnya caleg Nasdem terpilih tak ada imbalannya? Ya, rumus dasarnya kan begini ya, habitus politisi sebetulnya kan bagaimana merebut kekuasaan, kemudian mempertahankannya dan melipat gandakannya. Ini sudah lazim di dunia politik. Nah, kalau ada caleg terpilih tiba-tiba mengundurkan diri, berarti diduga ada sesuatu yang lebih menguntungkan karena pengunduran diri tanpa disertai dengan reasoning yang kuat kan juga menjadi problem. Dan saya kira di politik tidak ada makan siang gratis karena mereka sudah berkeringat ya. Kalau mengundurkan diri berarti diduga ada sesuatu yang bisa jadi lebih menguntungkan, baik itu terkait dengan karir politiknya ke depan atau mungkin jabatan-jabatan lain yang lebih menguntungkan. Meskipun Undang-Undang Pemilu sudah mengatur caleg terpilih adalah caleg yang suaranya paling tinggi di partainya, namun nyatanya kursi Senayan bukan selalu untuk wakil rakyat terpilih, tapi wakil pilihan partai. Sungguh seribu sayang, praktek yang mengkhianati suara rakyat itu diperbolehkan di dalam pemilu kita.